saya Biblida Donesa Liva, saya dari jurusan Sistem Informasi Pagi dari Stekom Siliwangi. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama, pendapat saya tentang konsep perencanaan dalam konteks manajemen secara umum. Konsep perencanaan sangat penting dalam konteks manajemen secara individu maupun organisasi, di mana perencanaan merupakan langkah awal dalam suatu tujuan, menentukan tujuan, langkah apa saja yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, serta siapa saja sasaran dari perencanaan tersebut. Perencanaan harus disusun secara sistematis dan rasional agar kita dapat memperhitungkan segala sesuatu yang akan terjadi serta dapat mempersiapkan tindakan-tindakan atas apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, mengapa perencanaan sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ruang lingkup individu maupun manajemen organisasi? Karena tujuan dari perencanaan tersebut akan menjadi lebih jelas dan terarah serta mengurangi atau bahkan menghilangkan ketidakpastian agar semua komponen yang tergabung dalam manajemen mengetahui secara pasti tujuan tersebut, sehingga nantinya semua komponen dapat bekerja keras untuk mencapai semua tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, penjelasan saya mengenai hubungan antara fungsi perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Hubungan dari fungsi perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain adalah fungsi perencanaan merupakan pilar yang penting dan yang paling utama dalam semua fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen yang lain tidak akan berjalan, karena perencanaan merupakan awal dari sebuah tujuan yang baik dari manajemen individu maupun organisasi. Oleh karena itu, fungsi manajemen tidak akan lepas dari fungsi perencanaan. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan strategic plans dan operational plans, serta contohnya. Strategic plans atau perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, kemudian memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Kemudian contoh dari perencanaan strategis dalam organisasi adalah seperti diversifikasi bisnis menjadi lini baru. Tingkat pertumbuhan perlu direncanakan dalam penjualan, jenis produk baru yang akan ditawarkan, dan sebagainya. Perencanaan strategis mencakup semua bidang fungsional bisnis dan dipengaruhi dalam kerangka kerja jangka panjang yang mungkin berhubungan dengan faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Kemudian operational plan adalah bagian dari rencana strategi bisnis yang menjelaskan bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir, serta sumber daya apa saja yang harus digunakan dalam prosesnya. Tujuan dari operational plan adalah sebagai kontrol terhadap suatu proses yang ada di dalam proses bisnis. Kemudian contoh dari operational plan yaitu pengembangan kegiatan kurikuler, pengembangan kegiatan kehasiswaan, peningkatan kerjasama dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan sekian dari jawaban saya, dan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih.